kita mungkin di antara teman-teman atau rekan kita ada yang tidak gabung di acara sharing ini, nggak apa-apa. Mungkin masih menikmati suasana sejuknya Kota Lembang, ya. Oke. Jadi kita akan memulai acara ini, ya. Jadi gini, perlu saya informasikan dulu. Ini mohon maaf, acara kita memang agak sedikit lat ya dari jadwal yang sudah ditentukan. Ya, tapi tidak akan mengurangi kemeriahannya lah. Tadi kita acara pesta di Cimindi memang sampai jam 5 ya. Kebetulan juga saya pulang dulu ke Bandung, ada perlu, lalu ke sini macet lagi, makanya susah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini seperti yang saya susah sampaikan sebelumnya bahwa saya tidak bisa membawa keluarga. Pertama, ya. Yang kedua, sehabis acara sharing ini saya harus kembali ke Cikarang karena besok pagi jam 6 ya, flight jam 6, istri dan anak-anak 2 itu mau ke Singapura karena anak yang paling gede akan wisuda di sana, mungkin tanggal berapa ya, minggu depan gitu ya. Nah, jadi mereka flight jam 6, kemudian berangkat dari rumah itu jam 2 subuh atau jam 3. Nah, sehingga dengan segala maaf nanti habis sharing ini saya tidak bisa lanjut, saya akan kembali lagi, saya kembali ke Cikarang, mungkin di sana nyampe dan jam berapa ya? Jam 11. Setelah itu besok pagi saya datang lagi ke sini. Ya, nggak apa-apa. Kemarin juga sama. Kemarin juga habis acara rapat BPSD nyampe jam berapa? Selesai rapat jam 11 ya. Saya kembali ke jam 9. Kembali pulang ke Cikarang itu nyampe jam 11.30 lah. Udah biasa super Medan ya. Nah, jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa pertama membawa keluarga, yang kedua tidak bisa acara pada malam ini saya ikuti secara keseluruhan. Oke? Nah, itulah sebagai pengantar pengantar. Nah, jadi mungkin saya nggak tahu ya apakah di antara kita semua sudah kenal dengan saya akan memperkenalkan diri dulu ya, karena ya mungkin sudah banyak yang kenal, tapi banyak juga mungkin yang nggak kenal Dede Soeharto gitu. Nah, jadi nama saya Erwin Tosia Siahan dari Siahan Hinalang, nomor 15 ya. Kemudian saya dari Siborna. Siborna itu Kabupaten Simalungun. Siborna singkatan dari Siahan dan Boruna. Jadi makanya di desa saya itu 80-90% warga Siahaan. Makanya di sana ada kampung namanya Kampung Hinalang. Ya. Kemudian ada Tarabunga. Ya, kemudian Hinalang juga ada di daerah Balata, Silampuyang, daerah situlah. Nah, jadi istri satu ya. Kebetulan Burung Silebat. Ya, Burung Syahok udah itu aja lah ya. Burung Syahok kan ira aja udah bealana. Ya gimana ya? Ya kita dari awal sebelum nikah sudah komitmen masing-masing tetap pada prinsip. Saya tidak mau memaksa. Ya, makanya waktu kemarin juga mama meninggal, mama saya Buru Damani, perpaduan antara utara dan Simalungun, ya toh, dari Simalungun. Jadi bahasa Simalungun saya bisa, ya, walaupun dikit-dikit. Nah, kemudian anak 2 yang paling gede umur 21, anak nomor 2 umur berapa? Umur 17, ya. Kita tinggal di Cikarang, Lipo Cikarang, Senin sampai Jumat Lipo Cikarang, Sabtu dan Minggu di Bandung. Kebetulan saya juga aktif di gereja di GKI Guntur. Saya dipilih menjadi penatua. Penatua kalau di HKI atau di HKBP si tua katanya gitu ya, walaupun posisinya beda-beda ya. Nah, kemudian ya istri tadi dari Malang ya. Kami ketemu di sini
di Bandung, sama-sama di Bandung. Jadi saya ke Bandung itu tahun 84 Bandung, dan sudah ikut PPSD dari sejak datang ke Bandung. Makanya saya juga hinalang, makanya saya kenal yang pertama itu adalah Bapak Dua Pacar ini, kemudian almarhum Abang Biska, kemudian Pak yang sudah almarhum itu 21 dan 33, itu saya kenal. Oke, mungkin Bapak singkat perkenalannya, lebih jauh nanti telepon aja loh, ya, atau datang ke rumah. Oke, nah ini kita nggak bisa berjalan. Oke. Maju nggak, 2 baris nggak apa-apa. 2 baris. Sini loh. Nah, jadi sebelum kita mulai, jadi nanti rundown acara kita pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti sambutan atau ucapan selamat datang dari Bapak Sekretaris Panitia, ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke topik, yaitu sharing keluarga dan firman Tuhan. Jadi artinya bukan hanya firman Tuhan yang disaringkan, tetapi mungkin pengalaman kita di dalam mengarungi keluarga itu ada gitu ya. Nggak perlu sungkan, nggak usah, kita keluar besar ya. Haru boy ditolong nasi dah kita gitu, salah satu ya, kalau atau paling tidak didoakan lah seperti itu ya. Oke. Karena itu kita mau, saya mau perkenalkan dulu Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Demat Borusiahan Hinalang, nomor 14. Dari DHKBP Harapan Indah Bekasi, Kota Bekasi. Nah, asal sakitan apa? Sampuran. Itu Selampu yang saya bilangin tadi, Hinalang. Ada kampung Hinalang di sana. Ya, nomor itu betul kan? Ya. Jadi memang sengaja kita sudah lama kenal dengan Namboru ini. Tadinya kebetulan melayani di HKBP Cikarang Kota, tapi sudah setahun Namboru ya dimutasi ke HKBP Harapan Indah. Lebih elit sih ya Harapan Indah daripada Cikarang Kota ya. Tapi ya gitu. Oke, terima kasih. Oke, jadi sekarang kita masuk mulai ya. Pertama kita mau doa pembukaan dulu ya. Nah, pembukaan boleh Bapak Sintua. Mau lihat di lain kami Erwin napa saat tempat tikia Tuhami lahu pembukaan doa di ulota di Bagasan Ikion atau tapasana rohata martang yang mahita. Mau lihat puji-pujian disombang rohanami Tuhan dopamu nabadiai ade Tuhan didongani dipargugui hokodo kami diunaun nami siam mulai na sugutan saat rodio pason di papungu asini roham dohami di hami nama siya holongan ima di punguan nami siahan Raja Hinalang na marpungu hami di ingananon mamuji pasangapon guarmo na badiay terlumubi na hupatu pahami ibadah kebaktian padang di ingananon atau ngasih roham dongani pargogoy habis saluhut na say homa namani roy roha dohot pikiran nami asaboy magdalan ulaw nami naung ditotopon panitia di acara nami di Opason terlumubi nga di Opason na di Tuhan ngayon po kami acara sharing firman Tuhan at doho pandita nami pandita Inang Borusiahan pagdugoy dongani pandita namion asaboy magsaringar hatam na nagsipatol hason di nasida nausok-soni dia karuas mo dia kanapasahaton suku-suku dohot parbedotoan
tuhami saluhuna pasu-pasu hombay asa marhite-hite ka pasu-pasu mi lamanada hami ni Tuhan tihagugomu jana toktong marhaporusan hami tu anu pangmuna badiay todi perbadiay manamian di bagasan roha dohot pikiran nami terlumu video basona ni Tuhan asa toktong marhaporusan tuho hami atau kupasahat kami maacara namion siam na mamulai parsitongan sahat rodi na mangujungi marhite Yesus Kristus Tuhan nami tangihon ma tangyang nami amin. Melati di amang situa pajaitan teh doa pembukaan. Selanjutnya salam ucapan selamat datang dari panitia yang diwakili oleh Bapak Munte. Nah, sementara nanti untuk ucapan kata sambutan dari ketua panitia besok dari Bapak Simonnya. Sekarang Bapak Munte dulu, silakan. Ke depan sebagian, ke depan ke sini maju. Ya, terima kasih untuk kesempatan dari koordinator sisi acara malam hari ini untuk Pak Lai kami, udah kami, Bapak Erwin T. Sehaan. Kami dari panitia kebaktian Padang 2022 mengucapkan selamat datang buat orang tua kami, buat hula-hula kami, buat inang kami, buat pariban kami, buat anak-anak kami semua pada malam hari ini. Kiranya sukacita malam hari ini dari Tuhan untuk kita semua. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih juga kepada PPHRS Bandung Raya yang baru kali ini tercapai cita-cita mengadakan kegiatan kebaktian Padang. Puji Tuhan, 1 bulan dirancang, hasilnya seperti ini. Terima kasih buat koordinator wilayah yang kerjasamanya luar biasa. Begitu juga keluarga, terima kasih buat guru yang makobasi semua acara ini. Biarlah dari Tuhan semua kita dapat berkat yang berlimpah-limpah. Khususnya untuk tujuan utama supaya tema kita kan sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara yang dalam rukun. Mudah-mudahan malam hari ini kita rukun, apalagi sebentar lagi kita akan menerima pencerahan firman Tuhan buat kita pergunakan yang rukun kita. Dan juga mungkin hanya menginformasikan nanti setelah ini masih ada acara yang ditunggu-tunggu buat anak-anak. Nah, waktunya mungkin nanti ibu pendeta kita nggak berlama-lama supaya anak-anak jangan sampai tidur. Besok masih ada kebaktian. Jadi merati dia mulu nami, katanya merati dia mau ke pariban nami doa ke buru bere di Pungano. Lala Sony berjuang atas sambutan, so perong dapat kegiatan tarong do senam pagi, ada senam pagi ini supaya seger. Terus sarapan pagi, terus kebaktian Padang yang ada di tempat ini juga dilanjutkan dengan kata-kata sambutan. Begitu juga dengan pemberian cenderamata kepada orang tua yang manula 65 ke atas. 65 ke atas. Habis itu ada permainan untuk anak-anak lagi nih ya. Terus ada hadiahnya lagi. Jadi jangan sampai ada yang sakit, jangan sampai ada yang lemas. Besok luar biasa ya. Jadi malam hari ini saya ucapkan terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat ulah-ulah kami semua. Saya akhiri, puji Tuhan, molate mandi kita salutna. Terima kasih Pak Munte sudah menyampaikan ucapan selamat datang tu Sudir Ruasta PPRSH Bandung dan sekitaran. Jadi sonari masuk kita tuh topik acara yaitu sharing keluarga. Ada pengalaman kalau mohon maaf kebetulan saya jemaat GKI ya, Gereja Kristen Indonesia. Ada kebiasaan kalau di GKI itu
kalau disuruh sharing berdiam gitu. Nggak tahu di HKBP atau di HK seperti itu nggak. Tapi kalau yang di Pantekosta jangan dikasih kesempatan sharing, terus panjang dari A sampai Z gitu ya. Tetapi kalau di GKI yang saya tahu, pengalaman saya itu ya, kalau di kita di GKI itu kebetulan setiap bulan ada namanya kebaktian wilayah. Nah, wilayah 1, wilayah 2, seterusnya gitu ya. Nah, itu ada materinya, pertama doa pembukaan, kemudian apa namanya doa pembukaan, kemudian nyanyi, kemudian waktu sharing. Nah, sharing di sini ya. Begitu masuk dalam waktu sharing, udah pada martamian masuk diam. Padahal sebenarnya kalau kita belajar dari Pantekosta, maaf ya kalau itu mereka tuh sharing itu merupakan suatu apa ya, curahan hati kepada ya saudara-saudara kita, juga kepada Tuhan. Yang dengan demikian mungkin ada yang bisa diambil hikmahnya, ya, atau mungkin juga bisa memberikan sesuatu kepada audiens seperti itu ya. Nah, sonari kita buka kesempatan. Isama akhir-akhir mau sharing ke Parjolo. Nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu. Mana? Satu. Tunggu sebentar. Lagi, dulu 2. Satu lagi. Sesi pertama 3 dulu ya. Satu lagi. Mana mah? Oke, saya 3 nanti ya, ketiga. Oke, sekarang kesempatan pertama untuk Ibu Nyonya Purba. Nyonya Sianggur Purba. Itu lu masih 1. Oh, ketujuh mana yang udah? Oras kita salutna. Shalom, selamat malam. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa ya, khususnya akhir-akhir ini di dalam keluarga saya. Oke, perkenalkan, saya Nyonya Sianggur Purba. Tinggal di Cimloid. Amatannya mana? Lanjutkan. Nah, Tuhan itu sungguh luar biasa dan sangat baik dan teramat baik buat kehidupan keluarga saya. Nah, saya ingin menyaksikan beberapa bulan yang lalu anak saya yang nomor 3 ya, dia pengen masuk polisi. Terus saya bilang gini, Amang, kita nggak punya uang gitu ya, karena setahu saya kalau masuk polisi itu harus bayar gitu ya, selama ini yang aku dengar gitu. Nah, anak saya bilang gini, Ma, kita harus berusaha dan berdoa terus kepada Tuhan gitu ya. Nah, kalau masalah uang mah Mama nggak usah pikirin, saya akan berusaha sekuat tenaga saya dengan apa yang sudah saya dapat, pendidikan yang diajarkan oleh Mama sama saya, dan juga di sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan olahraga yang selama ini dibina untuk dia gitu ya. Nah, ya udah, oke, nggak apa-apa, silahkan mencoba gitu ya. Sampai ke nomor Carolina juga gitu, sampai saya sharingnya nomor ya. Sampai saya tanya-tanya, ini nomor di mana, itu yang mau masuk polisi, kami nggak punya uang. Ya, mungkin tahu keadaan saya bukan orang kaya, saya orang menengah ke bawah yang mungkin masih hidup pas-pasan gitu ya. Pada saat dia mulai masuk, jujur saya katakan, kami nggak punya uang. Tapi memang sebelumnya itu kami bekali dia dengan kesehatan dia, maupun kesehatan gigi atau apapun, hanya itu aja. Kalau yang namanya sogok-sogok menogok itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan dia memang berusaha terus, berjuang terus, dan memang kami support terus dianya gitu ya. Jadi bahkan apapun yang dia butuhkan dalam masalah mau ngikutin tes kepolisian, kami berusaha. Tapi di samping itu, tidak henti-hentinya kami setiap malam selama 3 bulan kami berdoa terus dan berdoa terus. Kebetulan saya orang Katolik, saya doa rosario terus, kami doa rosario terus, kami bergandengan tangan, kami menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami tidak punya apa-apa,
kami ingin mengutarakan setiap cita-cita anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Itu kami nggak pernah berhenti berdoa. Doa rosario itu selalu saya ucapkan setiap malam sebelum tidur, kami bergandengan tangan. Puji Tuhan, luar biasa. Anak kami yang ketiga, Brian Laurentius Yahan namanya, sekarang lagi sedang pendidikan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat gaya kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan dalam keluarga kami. Terima kasih, itu aja mungkin Pak Sejan. Terima kasih Nan Muda. Ini kesaksian luar biasa ya. Ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita memang ketika ya kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak bisa tidak mampu mengukur kekuatan Tuhan. Ya. Tetapi itulah kadang kita berpikir begini, tapi Tuhan rencana lain. Ya, oleh karena itu mari kita senantiasa menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ya, karena itulah harapan kita. Kalau pergumulan kita diserahkan kepada manusia, mungkin yang kita terima adalah kekecewaan. Ya, oleh karena itu saya mengajak kita untuk menyerahkan semua pergumulan kita, apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Nah, sekarang giliran Ito Ida, Ito Uli, silakan. Tunjukkan. Shalom semua. Saya mau menyaksikan kebaikan. Oh, nama saya Uli Borsiangan. Nama Pau Bu Marga Hutapea. Mana ya? Yang gendut itu. Udah kabur kali, udah kabur. Nggak mungkin aman. Jadi bahasa Indonesia bahasa Batak. Terserah. Tapi lebih lancar bahasa Indonesia. Di sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Kira-kira waktu COVID Delta itu udah 2 tahun yang lalu ya? Iya, sekitar segitulah 2 tahun yang lalu. Waktu itu pas kakak Ida ke rumah. Di samping rumah saya itu mau ada hajatan. Terus pas di situ udah naik COVID, udah ada berita ada delta COVID kata kakak saya. Terus kata saya, Kak, di sini besok nggak ada hajatan loh. Oh, ya udah kamu nggak usah ikut. Soalnya sekarang lagi naik-naiknya yang namanya delta itu ganas sekali katanya. Terus saya bilang, tapi kan nggak enak tetangga pisan. Terus nanti sosistinya juga disimpan di sini di teras kata saya. Udah tutup aja semua rumahnya sekarang lagi gini. Tapi saya kan nggak enak sama tetangga gitu. Ya udahlah. Akhirnya saya ikut ke hajatan itu berbaur sama masyarakat. Pas malamnya saya langsung menggigil. Udah menggigil demam lagi. Udah itu kakak saya, kakak Ida. Kamu lagi sakit? Iya, kata saya. Terus coba kamu periksa dulu, PCR dulu. Kayaknya kamu ini deh. Nah, katanya. Masa sih? Kata saya. Iya. Kayaknya saya PCR lah ke rumah sakit. Puji Tuhan positif. Ya, udah itu akhirnya udah itu saya langsung istirahat, isolasi mandiri di atas karena rumah sakit itu penuh. Udah itu 2 hari kemudian kakak saya, orang keluarga Bang Ronald kena, mereka berlima. Ada kayaknya 5 orang kayak abang itu, kakak itu anaknya 4 orang. Karena waktu itu suami saya pergi ngambil sok pas dipasakin kakak itu. Terus akhirnya saya langsung kepikiran, kayaknya ketularan dari saya. Saya jadi kepikiran lah, udah makin kepikiran. Saya juga kepikiran gitu, sakit saya makin ini lagi. Cuma saya langsung buru-buru gak terbawa saya. Ya udah Tuhan, saya percaya.
walaupun di luar sana berita saya nggak pernah lihat lagi karena memang tiap hari berita yang meninggal bertambah terus. Tapi saya yakin Tuhan pasti sembuhkan saya, kata saya. Pas tengah malam itu saya menggigil demam. Pas lagi saya udah tidur dalam selimut menggigil, saya nyanyi aja terus nyanyi, saya puji Tuhan, berdoa, saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Saya percaya saya bisa sembuh dalam nama Yesus. Setiap tengah malam saya nggak bisa tidur karena memang lemas, muntah gitu. Waktu itu saya belum vaksin, 1 juga belum. Terus udah itu tiap malam menggigil, demam, itulah bolak-balik. Saya berdoa, bernyanyi. Dalam selimut lagi tidur itu, saya nyanyi lagu puji-pujian, saya berdoa, saya percaya Tuhan ini. Kakak saya bilang, kalau kamu udah melewati 9 hari aja itu masa kritisnya udah ini. Tuhan, saya percaya, jangan ke 9 hari, 5 hari juga saya sembuh dalam nama Yesus, kata saya. Akhirnya puji Tuhan, udah 9 hari saya bertahan, makin pulih. Puji Tuhan saya dites, ternyata udah negatif. Tapi bukan saya udah sehat. Pas itu saya ada mimpi, kata saya, Kak, saya mimpi loh, saya dikasih baju putih, langsung saya pakai, bagus loh ada yang ngasih baju putih. Saya kepikiran mimpi saya itu kan. Datang kakak saya, jangan pikirin, bisa aja itu ke orang. Udah itu baru tulang saya kena COVID pas baru tulang saya lah. Saya di situ udah negatif, tapi belum sehat betul. Akhirnya saya dengar berapa hari Eda saya ini dirawat di rumah sakit. Akhirnya dia berpulang, meninggal lah Eda saya itu. Saya mikirin itu, dan lagi ini drop lagi kesehatan saya. Ternyata lambung saya diserang, asam lambung jadi panas tiris. Kakak Sita bawa saya ke rumah sakit, kata dokter ini nggak tahu sakitnya apa, nggak ada ininya, kita mau bikin dia dirawat tapi memang sakitnya kita nggak tahu mau taruh di mana, katanya. Terus tapi saya memang pada demam, udah itu gantian lagi kedinginan, demam gitu-gitulah terus. Terus aja saya berdoa sambil nyanyi, walaupun saya begini dalam selimut saya nyanyi aja lagu puji-pujian buat Tuhan. Ternyata itulah dalam doa dan pujian ada kuasa dalam nama Yesus. Puji Tuhan saya bisa melewatinya, walaupun memang waktu Delta itu banyak sekali yang meninggal. Saya belum divaksin, saya puji Tuhan orang keluarga kakak saya, kami juga sama semuanya yang kena di situ waktu itu dipulihkan Tuhan Yesus, diberi kesehatan. Itulah saya saksikan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Uli ya, kesaksian. Nah, ini berbicara tentang COVID ya, yang Delta kemarin ya. Saya juga nyaris kena. Nah, ini saya sebelum saya sharing ya, ini saya karena kebetulan tadi ada topiknya dengan COVID. Nah, ini saya saksikan sedikit sebelum masuk ke giliran saya. Jadi pada saat itu memang puncak-puncak COVID ya, di mana-mana ada yang ngim udah lewat aja, ngim lewat gitu. Nah, di tempat saya kerja ini, kami satu ruangan itu ada 8. Nah, terus di samping saya cewek. Kemudian saya sebelah kanan itu suatu hari itu saya lemas. Sunda, Pak. Nah, lemas jadi tidak ada rasa, panas dingin. Jadi seperti ya pokoknya nyerupai gejala itu aja. Gejala gejala COVID. Ya seperti itu kan gejalanya kan nggak ada rasa, kemudian panas gitu ya. Dan apalagi lah pusing-pusing seperti itu kan. Dan saya diem aja gitu ya, diam. Orang lain tahu, orang yang ngeliat itu Pak Herwin kenapa diam, kayaknya itu kena COVID gitu ya. Karena memang kelihatan
udah aneh katanya gitu ya. Terus ini yang di samping saya cewek ini kena dia akhirnya isolasi 2 minggu gitu ya, kena. Saya udah seperti itu ya, udah apa namanya, sudah panas tiris, nggak ada rasa. Apa coba? Ini saksi, bukannya mengada-ada. Saya minum Amer, anggur merah saya minum. Nah betul, ini jadi bukan bohong. Itu faktanya. Saya minum Amer. Nah udah itu saya ambil air panas, bukan hangat, panas. Saya minum begitu ya. Saya memang biasanya pakai air panas, bukan hangat ya. Jadi mungkin masih 100 kepala pokoknya. Saya minum, makanya gigi saya putih-putih atau apa lagi gara-gara itu mungkin minum panas kan sempol. Nah, terus udah saya minum Amer itu ya, gak berapa lama saya udah mulai keringatan tuh. Udah keringatan, udah saya akhirnya ke toilet. Ya karena udah minum banyak air itu ya. Puji Tuhan nggak ada apa-apa lagi. Sementara yang samping saya itu kena, dia udah isolasi 2 minggu gitu. Itu terkait itu tadi ya, terkait COVID itu tadi. Ini memang. Nah, ya tentang Amer memang terus terang sudah setahun lebih saya minum Amer setiap hari. 1 hari mungkin 1 botol. Tapi bukannya terus dah. Jadi paling itu pagi-pagi saya udah makan, saya taruh di kulkas, saya buat di tempat apa itu orange water itu ya, sudah minum, di kantor juga minum lah itu. Jadi terus seperti itu, kadang-kadang 1 hari 1 botol. Makanya di kantor itu saya suruh setiap 2 minggu atau apa itu saya bisa sekarang itu box ya. Box kan pakai dus ya, dus. Jadi apa namanya? Ternyata Amer itu juga bisa menjadi obat ya. Dengan catatan ya harus ada porsinya. Karena ini minumnya terus dari 2 botol ya. Hebat kita ya. Oke. Jadi gimana ini terkait dengan corona? Sebelum saya sharing, ada mungkin lagi? Oh ya, Mangga Opung. Bapak pernah sehat? Jadi pulang vaksin dulu saya kamu laki ku begi gua mau nang rata mata naking barang ya dulu sudah ya Pak aku bahasa Indonesia pasir loh jadi anak berhata kau begi kamu teh cerita dong mana kesaksian nanti asik ya Guru siahan. Oh ya, masa pelobat, buku, abang. Jadi, aku nama upung bisa luhut naya deh, mulu di sini alam, termasuk di sodona yang kanggiku, nama guru Aritona, dua bapak. Tuh obat tadi, obat aku jadi irhami manuaing nomor 10 doang gue di Hinahalam. Jadi ala surah aku faksa urwa. Jadi nabu hari dan buyong berdaya sebetulnya ala terkait jadi ala tinggi kuda musik. Di dalam gue berdaya sampai di opa anakku mau turun mobil, tuh dokter baru bisa nabudari boy yang berdalan. Jadi nah saksio ni so saya betulnya alani hagugun di Tuhan, buruk hagugun di Tuhan. Nah hari bertelepon, sebelumnya lah dia kami angkat telepon ini, jadi nasugut telepon dang buyau. Nak tu anak ni batu
tu si Amir, ni dia si Amir. Dulu gue tiba na, dan buaya kedan homazo marhata sinamo bulan ni hela situ ni ku apa saya betul lah hela situ bungol, na tiga bulan nak salpo iro di mana ikudo, konau marhata sinamo di perembeli di Paupi, ada hela subuhi na subut, bah tu semua upaksa ma tu soal asa buiku upatari dah buiku ala nama telepon penasehat percaringi yang beliau pangang gubor ini na omalau tu sudah beres main kutik sehat tapi al sama dinang nomor buru pandiangan dan beliau bapak udah oma alana harisan dijawab nami masukin na itu jadi ala ni hatani bapak ni yung ketuhin na naman kaya paksaon na sugot na botaryo ni di jadi lasro hakku dari pengiso sudah hinala aliran suku sudah deh udah meron na sa ako begitu aku na baruon tikiaw ketua akhirnya 250 kakahita hinala khusus hinala jadi aku botol di belakang kamu saya sedia kita ketua itu beda itu malah teman jadi bertebet jadi kalau ini nawaruk so roau bahasa sebagai penasihat nangison percaringin asa gawe marwat tasugede jadi kalau ini dua nawaruk ngarong nama situal tuala peta mungkin danau aku waktu tu nanti bahan budak kau masih tua-tua lebih di pungut tanah deh. Saya dari kita hinala deh. Jadi boleh hati mak. Ini sih kita kita berpungut di bagas salah sendiri. Pas sama mesti. Ya. Melihat ya Bung, penasehat, saya itu sehat nama. Oke, ya lanjut. Ada yang dope? Sebelum saya, mangga. Kakak baru silaban. Tanda tanya dapat. Silaban kan katanya. Satan kerja, saya dia nanti bos. Jadi tadi mah di Pumatan kalau aku nyonya siahan baru silaban. Mau tinggal nami di pojok soang. Jonokoni Podomoro. Nah, jadi mau pas bagas nami di pinggir nih Citarum. Jadi sering lo kami di lenda kebanjiran. Jadi saudari yang berbagi pengalaman majawat ya kenan. Yang pengalaman kon boy bermanfaat dia kahita. Terlumumi batu kadongan na ekonomi menengah ke bawah. Kalau na menengah ke atas mungkin di bawah dapur lah. Pengalaman berumang pengalaman nami. Oh, nang dilepuk mo po sa nagat. Jadi seorang majo bercerita sa hoti kau. Bodo nung kadibu akadoan intinya apa? Manang namin terus keimanan, kuy manong ka pasimpulan pribadi pas kuy. Jadi dari bulan di tahun sebelumnya, tahun 2020 sadar. Ini hampir di akhir namanya. Karena pengalaman nasa lilingon, senang pingin jadi PNS. Dengan sataraku hampir semua jadi PNS. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pendeta, banyak. Pegawai negeri. Jadi saking kepingin aku jadi pegawai negeri, saya kepikiran. Bahkan kakak gelekku, gelek
saya cari tahu dong, gimana enak terjadi seorang pegawai negeri. Anak kalau harapan kalau saya saya berusaha dengan itu anak, anggir ada yang kelihatan apa saja. Kamu itu apa saja dia. Jadi pegawai negeri, seorang pekerja yang gaji pegawai negeri. Alai saya itu jauhkan hak kita dong, melakukan itu kita. Kenapa saja dia? Saya bilang. Jadi aku sesuatu ini matung cita-cita. Jadi pengalamanku sebelum menikah 5 tahun honor. Alai maharuan dan tercapai kami pegawai negeri. Akhirnya jadi parangan mah sambil buka-buka HP. Di HP kon ada penerimaan PNS. Ada penerimaan PNS. Kalau menurut gua tidak mungkin karena umur terbatas dalam hakku. Dan habis putus asa. Bukan untuk saya mungkin, untuk anakku bisa jadi dalam hakku. Akhirnya aku lihat tawaran ke anakku. Anakku yang pertama bawa baju nami masih kuliah semester 7 ya baik. Nah, adiknya keluar dari SMA mau ke kuliah. Dari segi kemampuan kami mungkin tak mampu hamil apa sih pulang adik nggak belum kuliah. Arani ekonomi nami bahkan kakak nabi hamil nggak diombang ambing ketakutan. Bisa enggak? Borkon sampai tamat. Arani jatuhnya ekonomi nami. Biaya kuliah dia di swasta sangat tinggi, sangat mahal. Jadi mangan 5 anak kon. Nah, kamu kuliah enggak? Niku tuh anakku si bawa saya ada hamil bawa. Baru obat. Niku mah tuh anak kon. Nah, kamu kuliah enggak? Aku mama harus kuliah. Bina. Bah, hebeng tadang ada mama niku. Enggak mama aku harus kuliah Ina. Aku mana ti hidupku. Gimana Tuhan? Kasih jalan untuk kami. Akhirnya udah ke mana kon untuk mengikuti PNS. Nah, mau gak jadi PNS? Ikut. Mama ini gimana sih? Karena aku nanti ngambil PNS dari SMA. Mana mungkin, Mina? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Niku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan menyerah tanpa berjuang, Niku. Hanya itu semangat yang aku berikan sama anakku. Kalau Bapak, mungkin karena keterbatasan ekonomi kami, itu mustahil. Bila Bapak sehat. Anak udah kota anakku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Niku. Coba. Akhirnya doh mana mengikuti tes. Dari 10.000 orang dia masuk dari peringkat 16. Kalau keluar pengumuman ini, ayo kita berdua anak. Kami kumpul semua anak-anak. Saya bangun nih masih pagi-pagi bangun ke Demak, bangun. Abang mau berangkat lagi ujian. Kita harus bersatu di dalam doa. Tidak ada yang kita andalkan. Keadaan bukan jadi penghalang. Kuasa Tuhan terjadi pada orang yang setia pada Tuhan. Saya bangunin anak-anak. Ayo, tangan, satukan tangannya, satukan doa kita Niku. Setiap dia mau ujian, kami berangkatkan dengan doa, bukan dengan kemampuan uang. Ternyata ujian yang kedua masuk lolos dia peringkat 32 dari 270 setelah disaring dari 10.000. Luar biasa anaknya. Tapi jangan dulu berbangga hati. Ujian yang ketiga kami undang Pumuan Siahan Hinala untuk memberangkatkan dia di dalam doa, ikut opung sama Amang si Manukalit yang parti cabut. Amang kami panggil. Mungkin dari kekuatan doa anakku ini kami berangkatkan. Mungkin Tuhan mendengar.
cukup hanya 2 kami. Kami undang Pumuang Hinalang, walaupun hanya utusan, tapi itu sangat-sangat berharga bagi kami, bagi keluarga kami. Datang Opung sama Amang memberkatkan ujian yang ketiga. Karena hari Seninnya itu hari Minggu pas anak saya, kami kumpul mendoakan hari Seninnya dia harus berangkat ujian yang ketiga. Itu terakhir ujiannya. Akhirnya seminggu setelah 2 hari setelah ujian keluar pengumuman lolos peringkat 51. Aku menangis, benar menangis aku di rumah. Aku menangis, Tuhan begitu baiknya kau Tuhan, begitu luar biasa kau Tuhan. Kudak kau Tuhan kosong, sungguh luar biasa kau Tuhan. Engkau tidak memandang keadaanku, tetapi kamu memandang hati kami Tuhan, kesetiaan kami kepadamu, terniku Tuhan. Jadi kamu inang, itu adalah pengalaman pahit yang membuahkan sukacita. Saya bilang pengalaman pahit karena dimulai dari keadaan kita yang nol. Bahkan teman atau sekampung atau dengan tubuh juga ada yang merespon kami apa dibilang pas ujian yang ketiga itu emang pinjamlah uang, soboklah entah 30 juta entah 20 juta, jangan tangan kosong dibilang. Banyak orang yang bilang kayak gitu sama kami. Ini ujian yang ketiga, janganlah tangan kosong katanya. Gue bilang sama Bapak Indah, jangan kamu capi-capi cari uang, tapi berkuatlah untuk berdoa. Jangan susah-susah. Anakku bilang juga, jangan Bapak, ini harus murni dengan doa. Itu yang dibilang anakku. Akhirnya nggak jadi kami minjam uang. Mungkin kalau kami datang ke Bapak Erwin minjam uang 50 juta mungkin dikasihnya. Tapi puji Tuhan, itu tidak terjadi. Sungguh luar biasa berkat Tuhan, kasih Tuhan untuk orang yang setia padanya. Semuanya majalah usian kami. Kemarin Pak, jadi karejo be anak Pak, akta para mamuna. Oh, karejo be badan di Sumedang. Jadi gimana? Naik rohnya dimasuk tutuson, harus datang memang niku. Enggak mah karena besok aku kerja malam di mana. Jadi mama main benda sebui mana rosong nari. Semuanya jadi masuk di mana benda sama. Oh, kerjanya di bagian lapas. Oh, penjara. Oh, kamu naik penjara mana? Asal disambung. Asal jangan disambung aja nanti. Kesaksian luar biasa ya. Ya itulah seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa mengukur kekuatan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik menurut Dia untuk kita. Bukan terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Tuhan. Oke? Makasih untuk Kakak Indah. Sonari, sebelum tahu Arong Dope. Mangga. Silakan. Anak-anak udah pada tidur ya? Salam semuanya. Aku berusiaan, punya smoking, punya anak 2. Nomorku nomor sakit betul sama kami dengan nomor ini. Jadi ini kesaksian saya nih mungkin membuat buat keluarga-keluarga yang muda supaya kita ini satu, selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jangan cepat putus asa. Inilah yang saya rasakan. Kalau saya balik lagi pengalaman saya yang dulu, saya selalu nangis. Kalau saya cerita kejadian-kejadian yang saya alami, pasti saya nangis. Tapi setelah kesini, saya bersyukur karena saya bisa lebih bisa mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Jadi saya menjadi seorang ibu dan sekaligus sebagai bapak, masih muda. Saya sudah ditinggal sama suami, masih usia 45 tahun.
Ya, anak saya waktu itu, anak saya 2, 1 perempuan, 1 laki. Waktu itu yang gede baru masuk kuliah di 4 semester 1, yang laki baru kelas 1 SMA. Saat saya lagi bangun rumah, moneter, itu benar-benar itu satu kejadian yang menyakitkan. Dolar dari 2.500 sampai 16.000 itu saya alami. Harga besi 1 batang itu hanya berapa ya waktu itu ya? 3.000 atau 4.000 gitu, melonjak sampai hampir 10.000. Rumah terkatung-katung, kemudian barang udah dijual untuk membangun tetap udah bisa cukup. Di saat saya membangun rumah, belum ada ini apa namanya ini plafon, belum ada lantai, suami saya dipanggil oleh yang punya. Kebetulan waktu itu dia lagi pulang ke kampung, bere kami menikah. Saat saya, kebetulan saya di Romeus, waktu itu saya pulang praktek dari praktek dokter. Suami saya ini telepon dari Medan, saya mau pulang katanya. Tapi panas di sini, udah nggak tahan, ya udah pulang ke Pak. Jadi yang saya tekankan di sini, saat kita mengalami sesuatu yang benar-benar sakit dan buruk, andalkanlah Tuhan, jangan mengandalkan perbuatan sendiri. Jadi di saat suami saya udah nggak ada, mungkin waktu itu kita punya utang dari bawah, saat itu dijual buat meneruskan bangun rumah yang baik, tapi tetap berbangun. Yang kedua dikasih dibawa sama Malaysia juga. Ditambahkan lagi ini kan yang supirnya itu Malaysia juga, karikol juga, dan mabuk, nabrak pohon di belakang. Ada bayi di depan, terus kepalanya kebentur, perdarahan di otak. Saya harus bayar. Aduh, luar biasa. Waktu itu kami pulang, suami saya ini meninggal di kampung kan saat itu. Cerita lagi soal saya juga masih takut kalau meninggal aja. Dikasih temannya itu bir, namanya duren dimasukkan ke dalam gua. Katanya itu durennya duren super, takut terbakar kayak gitu. Saat saya ada pesta saya dikasih tahu kalau dia meninggal. Baru sampai di rumah, satpam dari Romeus itu nuntut saya ke pulang. Dia bilang, Bu, disuruh ke rumah sakit, tidak ada apa, saya tidak ada apa, saya nggak tahu gitu. Tapi sekarang berangkat aja. Kebetulan rumah saya keluar jadi dekat ke Romeus. Saya jalan, terus dia bilang sebetulnya Bu, mobil ibu nabrak pohon, ada bayi di dalam, harus operasi kepala karena perdarahan. Ini rasanya itulah yang dikatakan jalan kayak ngambang gitu, kayak nggak injak tanah, itu saya rasakan. Ini luar biasa gitu. Terus begitu saya sampai di rumah sakit, dokternya bilang ini harus operasi, biayanya 14 juta. Zaman moneter itu 14 juta tahun 98, nggak tahu lagi berapa itu sekarang. Udah berapa 7 juta itu, udah berapa ratus juta. Dia bilang gini ke saya, suster, saya kan operasi 14 juta katanya gitu. Terus kalau saya gratis saya kan capek katanya. 50% ya sus katanya. Jadi 7 juta ya. Ya saya mau bilang apa lagi, udahlah saya. Tapi di situ saya bilang gini sama dia, Tuhan, saya harus bagaimana? Saya lagi bangun rumah, untuk bangun rumah ini aja saya udah ngutang kemana-mana, tetap nggak cukup. Mobilnya dijual 1, nggak cukup. Mobil 1 lagi juga nabrak, saya harus manggung operasinya. Saya udah nggak mampu Tuhan, saya bilang. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadi di saat saya mulai berserah, saya pinjam uang, pinjam operasi, pinjam atas nama teman.
aduh itu namanya mau bayar aja tiap bulan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana saya mau bayar ini, utang berapa, gaji berapa, biaya anak-anak berapa, saya udah gak sanggup Tuhan, gimana ini anak-anak ini. Kemudian yang laki tamat SMA, mau masuk universitas, waktu itu diterima di setiap satu semester itu waktu itu 5 juta, satu SKS 50.000. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gaji saya hanya sekian. Terus satu semester 5 juta, satu SKS 50.000. Dari mana uang saya Tuhan? Sementara saya harus bayar utang. Ternyata masuk di Unpad, puji Tuhan, itu hanya 750.000 satu semester gitu. Nah, itulah ceritanya. Jadi kemuliaan Tuhan itu memang benar-benar saya rasakan. Anak bisa masuk di universitas negeri di Unpad. Kemudian yang perempuan juga waktu itu belum selesai kuliah, dia udah mulai berjalan untuk dirinya sendiri. Nah, yang paling mengesankan itu sepanjang saya diproses oleh Tuhan seperti ini, tiap jam 2 malam saya bangun. Nah ini ya, buat kita ibu-ibu, terutama yang udah single parent itu, berdoa, andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan pasti dengar. Setiap jam 2 malam saya bangun, nangis, berdoa, minta kekuatan, minta pertolongan dari Tuhan. Di situ setelah itu saya mulai bisa audible ya. Saya mulai bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita belajar, makanya dibilang kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan cara satu, membaca firman Tuhan, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian kita melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Kita pasti dikasih mulai dari audible, kemudian penglihatan, mimpi, itu pasti. Alkitab juga ada itu. Jadi waktu anak saya yang perempuan mau sidang, itu berapa kali ditolak sama dosennya. Pertama sekali saya bisa mendengarkan suara Tuhan itu, audible itu adalah di saat anak saya yang perempuan mau sidang. Pagi-pagi jam 4:15 saya dengar kata-kata begini, suruh anakmu menghadap ya CC katanya. Lembut sekali suara itu. Terus saya bilang, ini apa ya, suara ini belum pernah saya dengar. Oh lembut banget, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama anak saya, sama guru saya ini, menghadap aja ke dosen, kata saya. Ya CC, udah berapa kali ditolak. Menghadap ke dosen, tolak, tanpa dibaca ditolak. Mama bilang di ACC mana, nggak ada. Akhirnya besoknya ditelepon langsung. Marta katanya, suruh datang ke sini sekarang juga. Itu tanpa dicek lagi skripsinya, langsung di ACC. Kayak gitu-gitulah kemurahan Tuhan itu. Jadi andalkan Tuhan. Jangan pernah lengah gitu loh berdoa itu. Jangan pernah lengah. Bicaralah kita dari hati ke hati, apalagi yang kayak saya yang udah menjanda ya. Yang udah merasakan pahitnya kehidupan, itu saya. Gaji nggak cukup, tapi ada aja gitu. Cara Tuhan itu membuat kita untuk tetap bertahan. Mungkin kalau Tina tahu itu. Ini Tina ini suaminya ini baru itu aku nomor 2. Jadi kalau saya lihat dari 4 bersaudara mungkin saya lah yang paling susah. Tina tahu. Jadi apa? Sakit lah pokoknya. Tapi Tuhan itu baik luar biasa. Anak saya yang perempuan itu mulai kerja, yang nomor 2 juga lulus dari Fakultas Hukum Unpad. Tuhan kasih berkat juga, dia jadi seorang lawyer. Itu semua murah-murah tuh.
Dia bilang sama saya, tekankan sama ibu-ibu apalagi yang udah sendiri. Ya. Yang penting kita itu berjalan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetap lurus, kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan menjadi naik dan tidak akan menjadi turun. Itulah apa namanya pengalaman saya. Dan satu hal terakhir yang saya bisa rasakan gitu ya, seperti apa Tuhan itu luar biasa. 2 tahun yang lalu saya kena COVID sama guru saya di Bandung kenanya. Saya waktu itu merasakan kesakitan itu, hanya jantung saya berdebar lebih cepat. Ternyata kental darah saya. Itu saya hari keduanya itu saya mimpinya itu, saya mimpi saya ditindih sama Tuhan Yesus gitu. Saya ditindih, terus saya lihat gini, kok kayak kenal, saya bilang gitu. Saya rambutnya saya lihat coklat, gondrong, terus pakai selempang coklat, sama apa itu namanya kayak mandar itu, coklat, ya sarung coklat, selendang coklat. Saya bilang kok kayak kenal ya, saya bilang itu. Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tuhan Yesus, saya bilang, saya duduk gini, saya lihat jelas wajahnya. Terus dia bilang, saya udah angkat semua sakit penyakit anakku katanya. Emang saya sakit apa? Saya bilang, saya nggak sadar, saya sakit apa? Saya bilang, kok Tuhan bilang saya sakit apa gitu. Saya lihat di sebelahnya Tuhan Yesus itu, sebelah kanannya itu ada siapa itu yang menghakimi Tuhan Yesus saat itu ya? Yang mengadili itu siapa itu? Pilatus ya. Sebelahnya katanya itu namanya Pilatus. Di sebelahnya itu saya nggak tahu, orangnya pendek, saya nggak ngerti. Terus saya bilang ini, saya ke rumah sakit karena saya meriang, anak saya yang paling kencar, harus periksa mak supaya tahu positif apa enggak gitu. Terus ternyata positif. Terus yang saya telepon duluan teman saya yang sedang kena. Saya ketawa. Kok kamu ketawa katanya? Positif kok ketawa? Tuhan Yesus sudah jamah saya bilang gitu. Dan udah bilang kalau penyakit saya udah diangkat Tuhan Yesus katanya gitu. Kata saya gitu. Nah terus saya tanya gini Tuhan Yesus, kenapa ada Pilatus di situ? Saya bilang, kenapa ada Pilatus di situ? Maksudnya apa? Beri saya pengertian Tuhan, saya bilang, beri saya pengertian itu apa gitu. Terus kasih jawaban, dia bilang gini, bahwa iblis itu akan tetap mengikuti kita setiap saat. Dia tidak akan pernah mundur untuk menggocok kita, untuk menggocok iman kita, supaya kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Oh gitu ya maksudnya ya Tuhan ya, saya bilang iya. Jadi yang ingin saya sampaikan, sekali lagi ini pengalaman saya sendiri, tetaplah nomor 1 itu andalkan Tuhan. Dan itulah yang saya tekankan sama anak saya, setiap mengerjakan sesuatu jangan lupa andalkan Tuhan dan selalu bersyukur. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nemburu itu ya. Itu nemburu jadinya. Nemburu ya. Oke, itu kesaksian yang sangat luar biasa tadi ya. Kita selalu amanginang mau udah kate. Asal semangat Johita. Ya, gak apa-apa lah. Istirahatnya iya saya mau katakan, ayo kita bangkit berdiri, adalah sukacita di hatiku. Oh musiknya adalah sukacita. Nah foto dari sudah kan? Ya, adalah sukacita. 2, 3 ya. Adalah sukacita di hati. Suaranya di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan. Aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur
Iya. Iya. Duduklah kita, nggak apa-apa. Kalau saya bilang nanti siahaan, haleluya gitu ya. Siahaan, haleluya. Saya bilang baru siahaan, amin gitu ya. Marga siahaan, haleluya, baru siahaan, amin. Marga siahaan, baru siahaan, amin. Ya walaupun beda kan jadi baru kan. Emang kalau peliharaan apa? Iya. Bertambahnya iman kita, jadi kalau ketemu dengan siahaan, kalau ketemu dengan apa yang dilahirkan siahaan dan betong, siahaan dia tapi raso di dan besonikan, karena dari kesaksian tadi adalah hubungan siahaan Hinalam yang selalu andaliman. Andalkan iman, ya kan? Jadi hubungan siahaan Hinalam yang selalu apa? Andal iman, andalkan iman. Iya, apa Nina? Kenapa Tuhan itu kasih pergumulan sama kita? Kenapa kita tidak tinggal di zona nyaman? Biar kita setia pada Tuhan. Supaya kita setia pada Tuhan. Amanginang Adam dan Hawa tinggal di zona aman, apa yang terjadi? Tergoda sama setan. Apa? Dia ingin seperti Allah. Artinya dia tidak puas dengan dirinya sendiri, tidak puas dengan pemberian Allah, dia ingin seperti Allah. Ternyata semuanya ini lahir dari pergumulan. Kita semua lahir dari pergumulan. Siapa keluarga siapa yang gak pernah cekcok? Pasti ada cekcoknya. Tapi di dalam cekcok itu ada apa, Mangina? Ada cocok, ya kan? Iya kan? Saya aja pendeta pernah berkelahi sama Mang Tobi. Itu toh kan? Bisa aja suami istri. Tapi jangan ditahu jemaat. Cukup kita aja yang tahu, ya kan? Jangan sampai, ya kan? Nah, karena apa kita cekcok? Karena memang kita cocok. Ya kan? Kalau kita tidak cocok, kita nggak cocok, kita akan cuek. Karena itu tadi ya kita lihat bagaimana pergumulan Inang Joya Sian Gori Purba masih di sini, Inang gitu masih di sini. Iya. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 17 Inang. Siapa yang mengharapkan Tuhan, yang berpegang pada Tuhan, pasti dia bisa. Terkadang kita lebih besar kita mendengarkan omongan orang. Nak buhabu ibu, pamasuk ke gelengmu, polisi, ku gudang do hepeng disi. Roma si polisi mempengaruhi kita hingga pikiran kita adalah gimana caranya cari uang. Benar, apa yang dicari orang adalah uang. Tapi firman Tuhan bilang, ya Roma mutua winado kan, Roma mutua winado. Ala kata-kata nihala, ya beta do, aikon hepeng do, sediau 100 juta, sediau 200 juta. Ala muha, ala ragu hita dihatami debata. Karena itu Ibrani 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar daripada segala sesuatu. Karena itu iman itu kadang gak masuk akal cara permainannya. Gak masuk akal. Iya, gak masuk akal. Tapi di situ Tuhan bekerja. Ketika kita ragu, ketika kita katakan gak masuk akal, apa mungkin di zaman sekarang masuk polisi bisa gratis? Enggak. Apa mungkin zaman sekarang
masuk PNS bisa gratis? Enggak, tapi ada 2 kesaksian mengatakan kepada kita, ada, saya aja bisa katanya kan. Kitab Ibrani katakan Elia manusia biasa dia bisa. Inang Nyonya Siahan tadi ada 2 di sini bersaksi sama kita, memotivasi. Kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak? Karena apa kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus? Karena tadi iman, saling mendoakan satu sama lain. Karena itu firman Tuhan dalam Yakobus katakan adalah apa? Doa orang benar jikalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Disima lapatan yang panodianoni, lapatan yang apa? Doa syafaat itu. Karena itu Paulus katakan galupui ngot hamu butanyak kok kamu. Bayangkan, diingot hal yang ditanyakon di situ. Karena itu Inang mau dikatakan kepada kita bahwa kenapa Tuhan atau doa kita terhalang. Amang Inang nanti baca ya dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 7. Kenapa doa kita terhalang? Karena memang hubungan suami istri yang tidak baik. Itu dia 1 Petrus 3 ayat 7. Karena apa? Ternyata sakit hati suami yang dibuat istri, istri yang dibuat oleh suami, itu penghalang doa. Karena itu perlu pemulihan satu sama lain. Iya kan? Perlu ada rekonsiliasi. Alani denggat donakining rohani inang Nyonya Siahaan sampai mengundang sarohana sida doa kadak daraki doa kai botoki madok bangun kita berdoa bersama. Bolo didok amang siadut tarun tarun aduh martagi yang sampai gugut dado kan ale ala gurus rohana siului musai siului hata musai kaianakon mari berdoa bersama. Itu 1 Petrus 3 ayat 7 katakan ternyata kenapa Tuhan mengatakan tidak dalam doa kita, karena tidak ada kesehatian suami dan istri. Suami katakan ini, istri katakan ini. Alami babulus makatai kita. Alami itu di tengah-tengah di keluarga kita terus terang berkata. Ya sekalipun boru siahan ini kami siahan ini ngomongnya belak-belakan, ya apa boleh buatlah, kami sudah tercipta begitu, tapi tujuan kami juga baik, ya kan? Ate dia ke bapakku di son bela majulah boru siahan dah adong tubuni boru siahan naso haseyate jala dah adong marga siahan naso haseya iku masih ya dong semangat ku sini, iya kan? Itu jadi pulihkan dulu hubungan di tengah-tengah keluarga. Sehingga dengan pemulihan hubungan itu bisa doa kita tercapai. Hati boha tuh ngadong dison ada rasa sakit hati dengan suami. Mari sampaikan dalam hatimu. Tuhan, ngai patuduho amat takon oma gabe dong aku. Ngai patuduho Tuhan. Inatakon nang pereme ngonon nang peholan namartarong petok terus. Dong ngai na tinudo ni rohaku alani wede homba ate ano mula sanon boleh contoh opusi patar kan opusi patar gejang mau muda asa dong aku mekel kan opu patar gejang mau muda asa dong aku tangis ala boha karena di situ supaya tidak terhalang doa kita itu 1 Petrus 3 ayat 7. Artinya kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus basa dipaluas di mata pergumulan ini, basa didok, basa bui tadok dihakahita na perekonomian menengah ke bawah. Ada jalan Tuhan di situ. Karena itu di dalam kitab Roma katakan dalam kitab Roma 8 ayat 28 manupak tunadenggat dosa luna. Ternyata Tuhan mau katakan ada peawina nama balu ini no denggan. Lah kenapa kok bisa gitu? Iya, supaya anak-anakmu berjuang, kau juga berjuang. Loh kenapa ini ada pergumulan? Tuhan mau bilang panupak tuna denggan dosa luna. Karena itu pikirkan hal-hal yang positif. Jangan pikirkan loh kenapa bisa aku lah Tuhan kena COVID ini. Karena itu tadi
ya inang nyonya siahan boru purba inang uli boru siahan boru, tapi yang kena COVID ya ada penyembahan ya dalam Kisah Para Rasul 5 ketika para murid-murid Yesus di penjara. Di Kisah Para Rasul 5 mereka bisa keluar dari penjara karena apa? Karena kekuatan puji-pujian. Itu karena kekuatan puji-pujian. Di situ kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Berarti jangan asal marete, ale marete siang roha, marete siang haposiao. Jangan asal marete. Alami itu tanah inaulung at ibagasan Yesus Kristus. Ya muaka bapak tulisan ang buruku molo mare petak kay Luki mare petak kana buruki do kamu maede soho umumi paso itu kan bukan detail kan soho itu luar biasa karena apa nyanyian puji. Awalnya saya juga lahir dari setiap pergumulan. Saya usia 4,5 tahun, bapak saya sudah meninggal, adik saya paling kecil usia 3 bulan. Jadi, tua-tuai di sapurat, persapurat doa kami, balata, ledak dope balata sapurat, menggaji-gaji. Tapi itu enggak menjadi halangan buat kami untuk maju. Itu enggak menjadi halangan. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan makasih buat pergumulan, makasih buat tantangan hidup. Puji Tuhan tuh luhadang adong kami parpangkat. Ale puji Tuhan tuh luhami ya nakon mina dua-dua pui sarjana sudah. Saya masuk STT saya 1 tahun di sekolah kan, kemudian saya cari beasiswa. Songoni nomor sesi nomor 2, songoni nomor sesi nomor 3. Artinya apa? Manumpak tuh dari enggak dosa nah. Karena itu jangan putus asa kalau dapat pergumulan. Jangan langsung stres, jangan langsung bunuh diri. Firman Tuhan katakan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan sekalipun begitu banyak tantangan. Di sini mahitalam diproses oleh debata. Karena apa? Karena dalam kitab Ibrani, ya, dalam kitab Ibrani, udah di mana catatan saya? Dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 8, ternyata di dalam penderitaan itu ada ketaatan. Iya, dalam penderitaan ada ketaatan. Saya lagi jadi taat berdoa, ya. Puji Tuhan, Nawang Inang. Sejak saya jadi pendeta, saya nggak pernah di gereja yang enak. Saya selalu jadi pimpinan jemaat, tetap di gereja yang bergumul. Sekarang gereja kami hanya ngontrak-ngontrak, tapi puji Tuhan, Inang. Ya, mulia tema. Saya manon satu na pensiun dak ya do PH Surahan al Madita. 1 tahun ini kami ngontrak gereja dan kata yang punya ruko itu nggak dikontrak lagi, harus dibeli. Dalam waktu 1 tahun kami bisa, saya nggak bilang saya nggak mau, kami bisa mencari dana sebanyak 1,8 M. Dan tahu Mang Inang siapa yang ngasih? Itu dari jemaat yang tidak saya kenal dari luar negeri. Dari Perancis dia ngirim 100 juta. Dan dia lihat dari mana? Dari renungan harian. Itu saya nggak tahu juga. Jadi Bapak Erwin ini juga kenal kita dari renungan harian gitu. Dari renungan harian. Jadi kita, padahal saya nggak pintar khotbah, saya juga nggak ngerti kerjaan-kerjaan Tuhan. Tuhan saya nggak ngerti, nggak pintar khotbah, nggak terkenal. Tapi kok saya bisa dikenal orang gitu ya kan? Nah jadi waktu ketemu sama Bapak Erwin, ayo kita makan di rumah makan Mbak Engki. Kami nggak pernah ke situ rumah makan karena memang makan di situ agak-agak gimana lah ya kan. Nah, puji Tuhan ya kan. Artinya mau Tuhan katakan ternyata yang bekerja bukan kepintaran saya dalam berkhotbah, tapi Roh Kudus yang bekerja. Terkadang juga ketika saya berkhotbah, kemarin memang saya berkhotbah di Tebet. Waktu saya berkhotbah di Maranatha Bandung itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan makasih ya kau ketemu dengan gereja yang penuh pergumulan sama saya. Saya jadi bisa marjanita di HKBP Maranatha Maranatha Bandung. Menurut saya yang Marta ya. Menurut saya yang SKSK di situ kan SKSK kelas kakak gitu. Saya kan SKSK gini ya kan. Saya udah khotbah di Tebet, ya kan.
Puji Tuhan sekali, karena apa? Semua mendatangkan kebaikan. Dan puji Tuhan saya gak pernah stres. Saya lakukan aja bagian saya, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Kalau kita mau mengandalkan Dia, dan yang penting kita tidak ragu, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau ragu, buat penyembahan, buat nyanyi-nyanyian, baca firman, kau ragu, berdoa, kau ingatkan Tuhan dengan firman yang kau baca. Bukankah Tuhan dalam firman mau mengatakan seperti itu? Tidak apa-apa. Karena apa? Disitulah Allah tetap bekerja dalam hidup kita. Ima amak na boy rangkum, mudah-mudahan berguna pertemuan kita dan lam tabah porsiota jala semangat mahita punguanon. Sadahi taunang ubal ga emosi ta muruk ta ate sian na asing taida mga bapak taon ro de ibana nang pemarsait satabi bapak contoh do bapak on satabi orang sehat do si majuja na alai lantai tuluon boy do di dalani aw naking bapak ate tul plelu tao do pe ay niti bumong ngacit patung yo ali ruangan iya kan artinya Bapak inilah jadi semangat kita untuk bersatu, untuk kompak. Masalah yang kecil kita tiadakan masalah yang besar. Mari kita kecil, ta pademak rohata teh guarro padita demak happy new year bersiahan jago keluarga siani. Kebetulan lahir pada Januari au, pista rumah saya HP di tahun tadi mana tubuh di balat ada dengan olah alay. Alas ada Januari yang lahir di bayang magardu demak happy siahan nama ngalapau warga tobing telu madak danak di Palumeon di Bata umur 7 tahun kelas SD masih kangen umur neng 2 tahun mah siap pudan rap dohot kita dikion ima sian kami horas ngadita salina. Amangina ada yang mau didoakan atau ada keluarga-keluarga yang ingin dipulihkan oleh Tuhan? Oh, guru pembelian. Iya, horas. Iya. Oke. Ada yang pena? Kesehatan, ada lagi? Jodoh. Keberangkatan, iya. Iya. Oke. Iya. Oke, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami napas hidup. Dengan kasih-Mu Engkau berikan anak-Mu yang tunggal untuk menguatkan kami, untuk mengatakan bahwa kami tidak sendiri, ada Yesus Kristus Immanuel bersama-sama dengan kami. Ada Roh Kudus juga Tuhan Engkau berikan untuk menguatkan kami. Dan janji-Mu kepada kami ya Bapa, sampai pada akhir dunia ini Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuat kuasa-Mu lah yang selalu kami andalkan. Roh Kudus mula yang mengalir di tengah-tengah pertemuan kebaktian Padang Punguan Raja Hinalang. Karena kami yakin dalam buah-buah roh kami penuh kasih, kami penuh perdamaian, kami mau menerima satu sama lain dalam setiap kekurangan dan kelebihan kami. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang baik. Biarlah roh Tuhan yang selalu kami andalkan. Jangan biarkan Tuhan kemarahan, emosi, kejengkelan, dan juga Tuhan sakit hati menguasai kami. Tapi biarlah roh perdamaian, roh kuat kuasa Tuhan, roh cinta kasih yang saling mengikat di dalam satu kesatuan punguan Siahaan Hinalang. Biarlah Tuhan kami selalu menjunjung tinggi bahwa punguan Siahaan selalu menyembah Allah di dalam parsadanya punguan Somba de Bata. Tuhan Allah kami, Bapa Surgawi, Engkau melihat kami yang berkumpul di tempat ini. Engkau mengurapi kami, Engkau memberikan kepada kami Tuhan roh hikmat. Engkau berikan kepada kami ya Bapa roh kerendahan hati, supaya kami yakin bahwa roh Tuhan lebih besar daripada roh dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di tengah-tengah kami.
Buat Bapak kami ya Tuhan, Bapak Erwin yang keluarga yang akan berangkat ke Singapura besok. Tuhan, hari ini jikalaupun Bapak kami ini akan berangkat ke Cikarang, Engkau pegang dia Tuhan dalam perjalanan, Engkau pegang juga Tuhan keluarga ketika mengantar ke bandara, demikian juga sampai kepada Singapura. Tuhan Yesus, kami yakin bahwa dengan kuasa Tuhan ada hubungan cinta kasih di tengah-tengah keluarga, hubungan saling memiliki. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Pak Hopu daripada inang kami di sini yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami ketakutan ketika Balai Pengobatan Pengawas Obat mengatakan bahwa kami harus hati-hati untuk mengkonsumsi obat. Terkadang anak kami panas, Tuhan, kami takut untuk memberikan obat karena banyak anak-anak yang sedang sakit ginjal. Tapi kami yakin Bapak, hari ini Pak Hopu daripada inang kami yang dirawat di rumah sakit, jauhkan dia dari sakit penyakit yang diberitakan di dalam berita, tapi berikan dia kesembuhan, karena kami yakin oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus dia sembuh. Tuhan yang memberikan juga Tuhan udara yang baik di ruangan, dan juga menjaga dan menjamah setiap obat makanan yang dia makan. Tuhan, kami berkumpul di sini mendoakan Pak Hopu daripada inang kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat inong kami, Tuhan, Inang Boru Panggabean yang dia bisa hadir bersama dengan kami. Bapak, firman-Mu yang mengatakan bahwa ketika Engkau memberikan umur yang panjang, bahwa yang ada di dalam tubuh kami adalah kelemahan. Tapi kami yakin ya Bapak, Engkau adalah Allah yang menggendong kami. Engkau yang menggendong orang tua kami, inung kami Tuhan, sehingga dia bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Kami yakin Tuhan yang ambil sakitnya Tuhan, sehingga nanti di hari-hari berikutnya kami bisa bersama-sama kembali dalam hubungan siang ini. Tuhan Yesus, berikan kami semuanya kesehatan, dan Tuhan dari setiap kesehatan biarlah kami sehati, sepikir antara suami dan istri, suami dengan para anak-anak, dan biarlah Tuhan dari kesehatan itu kami semakin juga memberitakan firman-Mu kepada anak-anak kami, karena kami yakin kami mewariskan iman kami kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus, berikan roh hikmat kepada generasi penerus daripada pemuan ini Tuhan, sehingga generasi penerus pemuan ini Tuhan berikan masa depan yang indah. Demikian juga Tuhan para pengurus Tuhan yang berikan mereka kesabaran, sehingga Tuhan dalam setiap kepengurusan mereka nama-Mu lah yang dimuliakan. Ampuni akan segala dosa kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin. Mulai dari inang pendeta ya. Jadi dengan demikian maka berakhir sudah acara sharing keluarga dan sharing firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Dengan demikian selanjutnya kita akan masuk dalam acara hiburan dalam bentuk tortor anak. Jadi nanti siapa yang mau nyair siapkan aja sekarang. Namboro kita Flora bawa duit recehan nanti yang bisa diganti. Oke? Siap. Jadi selanjutnya akan saya serahkan kepada seksi acara menortor ya. Ya. Dan dengan demikian juga saya mohon maaf, saya harus pamit karena ini udah setengah 10, mungkin nyampe di sana nanti mudah-mudahan nggak macet, bisa jam 12. Nah tidur sebentar jam 2 bareng nanti. Nah kemudian 2 bareng yang ngantar mereka ke bandara sih bukan saya, supir. Nah habis 2 bareng mereka ke bandara, saya kembali ke sini. Begitu toh? Oke. Acara kita besok tidak sama Pak Sekjen juga. Ya, jam 6 saya udah di sini. Olahraga saya udah di sini. Oke? Selamat jalan. Oke, terima kasih. Ya. Disiru